Halo guys, kembali lagi nih ke podcast ketiga kita, namanya juga SMA. Sekarang gue pengen nanya kabar kalian lagi nih di episode 3, lagi ngapain aja nih gengs? Ya kalau dari gue sih masih gabut ya, masih nunggu COVID selesai pastinya. Jadi stay at home aja bro. Masih sama aja kegiatannya ya? Masih sama bro. Untuk dua member kita yang lain? Gue sih masih aja sih, sama aja. COVID kan, karantina kita. Oke. Kalau gue sih sama lah, nggak ada beda sama hari kemarin, sama episode kemarin maksudnya. Sama kegiatannya. Iya sih. Tapi guys, untuk episode ketiga kita akan bahas tentang pembulian nih. Gimana menurut kalian? Setuju gak? Setuju banget nih. Sabi. Biasa terjadi di SMA juga sih. Iya. Benar banget. Dan hari ini bintang tamu kita spesial banget loh. Untuk Woi, siapa, pertama Jones? kalinya, Apa nih? untuk pertama kalinya ada wanita yang bersedia Wih. untuk ke podcast kita. Hebat ya? Sabi. Wih. Hebat. Ya udah ya udah kita perkenalin langsung ya. Yuk. Lala. Yaudah, boleh. Hai. Halo, assalamualaikum. Halo. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Apa kabar nih? Gimana? Baik, kalian apa kabar? Baik. Baik. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ya biasalah, masih jualan online gitu-gitu aja sih. Lagi karantina kan? Oh, Iya sih. Oke. Karantina tuh. Kalau boleh tahu jualan apaan tuh lah? Makeup brush gitu, biasa buat brush cewek. Kalau mau makeup gitu. Mungkin boleh dipromosin lah Instagramnya buat Oh, pendengar. boleh. Gratis. Di story lu lah. Follow ya Beau and Brush. BEAUANDBRUSH. Oke. Oke, Thank shout out to you. UN Brush ya. Di follow Beau and Brush, guys. yuk. Tapi penjualan di COVID ini gimana lah? Masih aman? Kemarin sih waktu pas awal COVID, ini sih agak naik turun. Cuma sekarang udah mulai stabil sih. Oh, jadi ngisi kegabutan juga ya? Iya. Oke. Lah, kita langsung masuk ke topik pertama ya tentang pembulian di Oke. SMA. Seru nih. Iya. Mantap. Lah, gue pengen tahu dong kayak kegiatan kayak apa ya, aktivitas awal pas lu SMA tuh gimana, kayak ada nggak orang yang ngebully lu atau gimana? Karena gue salah satu yang membuli lu sih di awal. Wih. Langsung di-confess ya. Kok tuh Gimana poin? ya? Oh. Oke, jadi awalnya waktu masuk SMA itu, jadi kan gue tuh dari sekolah yang berbeda. Jadi SMP gue itu bukan di SMA kita yang itulah pokoknya ya. Oh iya. Jadi istilahnya gue minoritas lah, maksudnya belum ada temen nih, belum ada siapa-siapa gitu. Nah terus abis selesai MOS, pas MOS itu gue merasa gue udah menciptakan apa sih namanya, image yang baik lah menurut gue pada saat itu. Cuma waktu pas awal kelas 10 itu, gue mulai ngerasa nih kok tiap gue lewat nih gue diceng-cengin nih. Dulu pokoknya istilahnya gue dikatain cabe gitu lah. Nah gue tuh sebenarnya nggak tahu kenapa gue dikatain itu, karena satu, gue nggak pernah godain cowok-cowok. Terus kedua juga gue tuh nggak pernah yang caper gimana gitu deh. Pokoknya selama MOS, LDK dan lain-lain tuh gue, menurut gue saat itu tuh nggak pernah caper yang gimana-gimana gitu. Nah terus sampai akhirnya ada yang teriak-teriakin gue, itu dari kakak kelas juga, ada juga dari teman seangkatan. Cuma yang paling berasa itu sebenarnya dari kakak kelas itu. Nah terus yang paling gue ingat kejadiannya itu sampai sekarang adalah waktu gue kelas 10, kalau kalian tahu di lapangan kita tuh terbuka gitu kan, jadi kayak koridor. Oh iya. Koridor. Iya, benar. Kalau misalnya kita keluar dari koridor, kita bisa lihat ke arah lapangan kita. Iya, benar. Nah, jadi dulu gue tuh lagi pelajaran olahraga, itu gue inget banget materinya tuh lagi yang lompat-lompat, apa sih? Lompat macan ya? Tiger Sprong. Tiger Sprong. Iya, Tiger Sprong. Lagi Itu umum itu. Lompatan viral. Yoi.
Nah, terus waktu dulu tuh SMA kita tuh ada istilahnya namanya moving class. Jadi kayak tiap kali jam pelajaran berakhir, kayak kita ganti kelas gitu kan. Nah, iya. Iya. Kebetulan waktu pas gue olahraga di tengah-tengah lapangan itu lagi jam lagi pertukaran jam gitu loh. Jadi kakak kelas tuh keluar untuk ganti ruangan. Nah, ada pertukaran kelas gitu lah, mau pindah dari satu kelas ke kelas lainnya. Nah, terus dia tuh ngelihat gue lah ke arah lapangan gitu. Terus kebetulan gue lagi ngelakuin Tiger Spring itu. Tiger Sprong. Iya, Tiger Sprong lah. Lagi stroll lagi. Oke. Kayak pokoknya dia ngeliat gue, dia tuh neriakin kayak, woi gila lihat tuh cabai lagi ngapain gitu. Buset. Gue sempet shock sih karena sebelumnya tuh biasa paling kalau gue lewat aja gitu diteriakinnya, bukan diteriakin sih, diomongin kayak cabai tuh gitu. Tapi hari itu untuk pertama kalinya gue diteriakin, bener-bener diteriakin kayak lihat tuh cabai lagi kayak gitu, mana bisa sih gitu. Terus kayak mereka ketawa-ketawa gitu. Terus gue langsung nangis sih saat itu. Jadi kayak gue merasa gue nih kayaknya nggak pernah ngelakuin salah apa-apa sama mereka, karena dari awal masuk kelas 10 itu gue nggak pernah apa sih namanya? Ngapa-ngapain? Iya, nggak pernah ngapa-ngapain, ngobrol sama mereka juga nggak pernah, terus berusaha untuk making contact sama mereka juga nggak pernah gitu. Jadi gue sempat bingung sih waktu itu kenapa gitu. Oke. Ini gue baru tahu juga sih masalah ini sih. Ya, Oh, baru gue dengar juga ya? dengar. Baru denger. Iya, gue baru dengar. Kalau yang ini baru dengar gue. Menariknya ceritanya nih. Nah iya, itu sih yang paling gue ingat sampai sekarang. Cuma Apa tuh? sekarang sih gue kalau ketemu mereka semua sih jadi ya udah aja gitu. Udah biasa aja gitu, udah biasa merelakan. aja gitu. Iya. Bodo amat lah ya. Iya. Tapi Salah satunya? cerita lu ini, maksud gua, apakah baru sekali ini ataukah dulu SMP SD lu pernah juga dilakukan kayak gini? Apa baru SMA aja? Baru SMA sih. Baru SMA. Nah, menariknya adalah waktu SMP itu gue termasuk yang dibilang suka bully juga enggak sih. Gue suka ceng-cengin adik kelas lah istilahnya waktu SMP. Oh, iya. Nah, Jadi lu percaya kalau karma itu ada sebenarnya? gue percaya karma itu ada, dan gue percaya bahwa kita tuh apa ya, semakin lu bukan terkenal ya, apa sih namanya, semakin lu Populer. ya semakin lu populer, semakin lu bisa bersikap kayak gitu lah ke orang. Cuma gue bersyukur waktu SMA gue pernah digituin, akhirnya gue sadar bahwa tindakan kayak gitu tuh nggak bagus gitu. Benar banget, setuju banget. Iya. Berarti di sekitar SD dan SMP lu termasuk salah satu yang populer ya, Toa ya? Dan dibilang populer sih enggak, cuma gue Lumayan hits lah. ya gitu Populer. lah, bisa Ada bisa nama dibilang lah kayak ya, gitu. ada nama. Iya betul. Majalah. dan pas SMA Gue tahu itu. dan pas SMA lu langsung kayak keadaan tuh bener-bener berubah ya awal-awal SMA. Oh iya, Kayak lu gue kaget gak sih, La? Gue kaget karena gue boleh bahas ini gak sih? Jadi tuh Kenapa? Boleh ntar Boleh, kan? boleh. Ayo kalau masih. Oke. Jadi gue tuh SMP di salah satu SMP lah pokoknya. Nah Iya. waktu SD gue tuh temenan sama, sebutlah si A ya. Ya. Nah, Oke. jadi kita bareng-bareng nih dari SD, waktu SD tuh kita bener-bener kayak best friend banget lah istilahnya. Damn. Sampai pas naik ke, ini kita flashback sedikit nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak masalah. Oh, oke. Gak masalah. Jadi Emang judul waktu SMP, gue tetap ada di SD gue, di sekolah gue yang itu. Nah, terus teman SD gue ini pindah ke SMP kita yang sekarang, ngerti gak? Oke. Iya. Nah, terus waktu pas gue SMP, gue tuh mau pindah SMA kan. Ya. Nah, terus si Iya. A ini tuh ngomong ke gue, lu ke SMA gue aja gitu. Nanti gue bakal kenalin lu nih sama teman-teman gue gitu. Tenang aja, lu nggak bakal kesepian. Gue banyak teman, lu masuk ke SMA gue aja gitu. Pokoknya dia promosikan lah sisi baik SMA dia ini. Oke. Terus akhirnya gue pikir, ya udahlah, toh sekolahnya juga bagus kan. Terus gue nggak perlu khawatir soal teman karena gue merasa gue punya dia gitu. Benar. Nah, teman gue ini cowok ya by the way. Oke. Iya. Baik. Terus pas gue masuk udah tuh kan mau lalalili, nggak taunya nih orang kalau di sekolah nyapa gue juga enggak, karena dia tuh juga mungkin udah kedengeran kali bisik-bisik kalau gue tuh diomongin sama orang. Jadi mungkin
dia takut kalau dia temenan sama gue, imbasnya ke dia gitu, ngerti nggak? Oh iya. Ngerti. Oh, Iya, iya. oke. Gue sih nanggapnya gitu, cuma gue nggak tahu ya alasan dia. Gengsi Mungkin, cuma gue nggak tahu sih. Cuma itu asumsi gue aja. Karena waktu pas SMA itu, walaupun dia lewat sapaan sama gue, itu bener-bener kayak cuma kalau gue tegur aja dia negor gue, kalau enggak paling cuma senyum aja gitu. Jadi ya gue cukup kesel sih sama ini orang sebenarnya. Oke lah. Tapi gue boleh tahu nggak gimana lo survive selama 3 tahun itu dari pengalaman Iya tuh. itu yang kita butuhin sih buat teman-teman di luar sana juga. Ya, waktu cara gue survive ya berarti. Nah, waktu kelas 10, gue udah tahu kayak gitu. Maksudnya kayak orang-orang ngomongin gue, terus gue merasa gue dikucilkan sih enggak sih, karena gue punya teman juga syukurnya. Ya. Nah, gue udah tahu kayak gitu, gue semakin mengucilkan diri gue dengan cara gue tidak aktif dalam organisasi. Organisasi, bukan cuma organisasi sih, misalnya kayak eskul, kayak gitu-gitu gue nggak aktif, karena gue saat itu gue merasa, aduh gue takut deh gitu. Sebenarnya tuh gue pengen. Lu kayak minder gitu jadinya. Iya, jadi gue minder, jadi gue ngerasa, aduh udah gue nggak usah ikut ini deh. Nah, terus waktu dulu di sekolah kita itu ada yang namanya intra, tahu nggak sih? Iya. Tahu. Nah, di intra pun juga gue tuh memilih yang kira-kira di intra ini tuh orangnya nggak jahat lah istilahnya. Oh iya. Jadi tuh gue memilih intra lukis, dimana waktu itu lukis tuh teman-temannya kebanyakan rata-rata anak IPA yang diem-diem aja gitu lah. Walaupun sebenarnya ada Jojo kan di situ ya, Jo ya. Hey. Sudah Shout out to myself ya. Iya, jadi tapi waktu itu kan Jojo juga keluar kan waktu intra. Jadi gue merasa nyaman aja ada di intra itu, gue merasa nyaman aja gitu. Kita dulu intra apa sih, La? Lukis, Jo. Oh, lukis ya? Iya, Soalnya kelas Mana lu? Gue pernah padus, lah. Padus kan lo sama gue juga. Oh iya. Cuma gue ingetnya ada lo kok di lukis. Iya, ada gue 2 tahun bertahan. Iya. Nah, terus untuk ekstrakurikuler juga gue memilih ekstrakurikuler yang menurut gue aman, yaitu fotografi. Oh iya, seru sih. Karena kalau misalnya gue ikut futsal, itu kan sarangnya tuh ya, istilahnya circle yang jahat di situ lah. itu bukan circle jahat lah, maksudnya Buas ya semuanya. menurut gue di mana anak futsal tuh yang punya tempat lah istilahnya. Yang hits lah ya. Iya betul. Yang populer lah ya. Terus waktu itu gue juga mau ikut paski pun gue anaknya pingsanan, nggak bisa. Jadi waktu itu menurut gue yang paling nggak masalah. Wah, harus ikut paski lah. Yang paling aman fotografi. Jadi tips pertama dari gue adalah sebenarnya untuk survive adalah jangan menutup diri. Jadi jangan karena lu digituin sama orang, lu jadi menutup diri lu sendiri. Itu yang bikin lu nggak bisa survive. Oke, setuju banget sih, setuju banget. Oke. Karena kalau misalnya dipikir-pikir, Tips kalau lagi? waktu itu gue mungkin lebih aktif, kayak misalnya gue ikut ini, ikut itu, mungkin orang jadi kenal sama gue, terus jadi tahu sifat asli gue, terus yang kayak dia nggak begini loh, gitu kan? Iya sih, benar. Iya. Tapi kalau boleh tahu, boleh nggak sih gue nanya ke Jojo? Boleh lah, boleh. Boleh. Kenapa tuh lah? Boleh, tanya aja lah. Boleh, sangat dipersilakan. Nggak sih, Silakan nggak dicecar. Gue boleh tahu nggak sih Jo, waktu itu sebenarnya kenapa lu sebenarnya ini dibilang bully nggak sih? Bully itu termasuk bully, ya? menurut gue ya. Oh Ya. ya. Iya, Aku bully. Sebenarnya waktu itu kenapa lu bully gue sih Jo? Padahal kan kita nggak pernah ngelakuin kontak fisik, nggak pernah ngelakuin kontak verbal juga, tapi tiba-tiba sampai ada satu masa gue tuh nggak pernah mau jalan ke kantin. Jadi gue selalu bawa bekal dari rumah karena gue tuh takut banget untuk ke kantin, karena tiap kali kita mau ke kantin kita harus ngelewatin gerombolan massa yang kelompoknya Jojo, kelompoknya si A, si B, si C gitu kan. Yang saat itu gue belum kenal ya sama kalian. Cuma kalau misalnya sekarang sih udah fine semuanya. Maksudnya kayak gue juga sekarang temenan sama Jojo, temenan sama semuanya. Oke. Gue punya. Sekarang gue balas ya, lah. Oke, Jo. Dulu
seingat gue ya, gue punya alasan kenapa gue ngatain lu. Dulu seingat gue, kalau nggak salah kayak ada foto yang kayak lu pernah upload di Instagram, bener gak sih, La? I see ya. Bener, kayak ada ngobrol kayak orang-orang sekitar gue, kayak gomrolanku tuh ada yang ngomongin tentang foto lu. Kayak Iya. gitu lah. Bener, kayak foto lu tuh agak sedikit kayak menjadi bahan pembicaraan di kita. Kalau menurut Iya. gue gitu sih. Terus kayak dulu kan gengsi pada kelas 10 tuh bener-bener gede dong. Terus setuju gak sih? Gengsi Iya, kita iya, tuh iya. pada setuju banget, pada gede banget tuh. Gengsi kita tuh gede banget. Dan menurut gua kayak ini tuh jadi bahan pembicaraan yang bener-bener panas aja gitu. Kayak gue Nah. pengen ikut dalam tren itu. Kayak gue pengen dalam geng gue juga ya kayak asik aja buat ngetawain orang yang sebenarnya itu salah nggak sih? Kayak Ya, gitu lah, mungkin. kayak benar-benar kita tuh kalau ngetawain orang kayak kita merasa lebih keren. Padahal nggak gitu, padahal sebaliknya kayak lu tuh nggak sepatutnya untuk ngetawain orang loh. Kayak lu kalau misalnya Iya, iya. ngetawain orang kayak menurut gua setelah apa yang gua alamin sekarang ya, kayak ketika lu ngetawain orang kayak timbal balik tuh akan lebih gede dan lu akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut, kayak ada timbal balik ya. Kayak menurut gua selama yang gua 3 tahun SMA ya, hukum karma tuh ada. Kayak timbal balik tuh ada loh. Jadi kayak lu nggak bisa berbuat seenaknya ke orang. Dan gue benar-benar minta maaf kayak waktu kelas 10 gue dan teman-teman gue salah satu dari mereka yang ngomongin tentang lu gitu lah. Iya, it's okay, Kayak- Jo. Kayak gue merasa kalau misalnya gue ngetawain orang, kayak gue merasa lebih keren daripada dia. Kayak gitu sih. Sorry ya, La. Apa, Jo? Oke. Kita tepuk tangan dulu dong nih buat berdua ini nih. Kita perang, Cukup gila ya. kita Applause, melakukan pergerakan Udah, anti bully ya. Minta guys, ya. maaf ya kan. Klarifikasi juga. Yoi bang. By the way, ngomong-ngomong soal foto Instagram gua, jadi gua mau klarifikasi sedikit. Jadi Boleh, itu boleh. dulu, Kita kayak ada drama di sosmed ya. oh iya ya. Iya. jadi dulu tuh waktu pas SMP, gua tuh punya satu Instagram, itu followersnya kayak udah hampir 10.000 ya kalau nggak salah. Jadi kayak saat itu tuh followers itu udah gede banget. Oke. Nah, dulu tuh gue udah mulai open endorsement Tapi for untuk kelas free. 10 emang ada gila sih ya 10.000. Gede banget banget, cuy, gede banget cuy. Gede banget. Gila, Udah berapa tahun lalu? Iya. Untuk zaman Gede banget kita sih. ya, itu gede banget sih. Kita kelas Nah. 10 lah ya itu. Itu pokoknya gue tuh Ih. udah mulai open endorsement gitulah. Nah, terus gara-gara kejadian itu kan emang gue tuh anaknya suka pantai kan. Jadi tuh keluarga gue Yes. emang allowed gue untuk pakai bikini, jadi itu nggak masalah. Nah, gue rasa tuh waktu itu foto bikini deh, Jo. Iya benar, foto Nah, bikini. iya itu. Jadi emang gue tuh udah open endorsement dan waktu itu juga gue sempat di endorse bikini itu. Oh. Nah, Oke. akhirnya gue tuh tahu orang-orang ngomongin gue karena Instagram gue. Dan bodohnya gue adalah gue termakan omongan orang-orang. Gue merasa kayak gue nggak layak, jadi gue hapus Instagram gue deh. Anjir. Wah, cukup gila juga ya. Tuh buat Politik. teman-teman yang suka ngehujat tuh ya. Yoi, Masuk gua. gua kira kalau untuk 4 tahun 5 tahun setelah dari kejadian itu, ya sekarang udah biasa aja orang upload segala macam di sosmed, itu hak pribadi orang sih menurut gua. Yang Iya. perlu ada sakit hati lagi. Tapi Ya, gue memang. setuju sih sama Jojo tadi bahwa kadang-kadang orang itu mau ngebully bukan karena dia niat buat ngebully, karena ikut-ikutan aja gitu. Jadi misalnya sebenarnya yang sebel sama si A nih, misalnya yang sebel tuh cuma satu orang. Cuma dalam satu geng itu kan ada banyak orang kan. Jadi untuk memancing pembicaraan, untuk happy aja tuh, jadi ngomongin orang itu juga walaupun sebenarnya kita nggak ada masalah. Jadi ikut-ikutan aja nggak sih sebenarnya? Benar, cuma ikut tren aja, kayak kita Iya. merasa lebih keren Iya, aja iya, gitu. iya. Mm-mm. Dan Yes. itu perbuatan yang salah ya guys. Exactly. Kita memerangi bully, nggak boleh guys. Nggak boleh, Benar. betul. Oke, lah. Apalagi kalau yang punya Oh, iya. informasi suatu hal itu dimiliki oleh orang yang punya suara, jadi cepet banget nyebarnya, bisa Iya, mendebar juga bro. Kalau orang yang punya suara ya, cukup punya kuasa juga lagi orangnya. Tapi biasanya. menurut gue juga apa ya, gimana ya? Menurut gue kalau bully ini kayak yang tadi bilang Lala juga, apa kayak orang tuh cuma ikut-ikutan kan. Ada juga orang yang dianggap lemah ini ikut ke orang yang dianggap apa hits lah ya, untuk ngomongin biar dia nggak
biar dia nggak kena bulinya juga, ngerti nggak? Iya benar. Dia jadi kayak ngumpet di balik geng itu untuk apa? Ya, supaya dia untuk- nggak diomongin. Iya, jadinya. supaya dia nggak diomongin itu. Iya benar-benar. Gue rasa sih banyak banget yang kayak gitu juga. Iya. Sebenarnya dia nggak pengen juga ngomongin, cuma karena emang daripada dia yang dikatain, mendingan dia ikut aja ngatain. Iya. Yes, betul. exactly Rabi. Rabi kayak korban bully juga seperti. Iya. Oh, boleh kalau gue bahas bully-bully tentang gue. Gila. Feeling gue ya, feeling. Oke. Perasaan doang. Gimana? Dari cara ngomongnya gemeter gitu kan. Takut gue. Gak apa-apa. Gak masalah. Dan soal yang apa namanya yang ikut-ikutan, gue juga ngerasa kayak waktu pas kelas 11 itu sebenarnya gue udah mulai survive kan. Jadi Oke. dulu ceritanya ada satu geng nih cowok-cowok, kalian pasti tahu dong, ini geng hits banget nih. Namanya sebut aja apa ya? Pokoknya rame deh. Inisial aja. Sebut aja C. Sebut Depannya aja, C. C. Bukan yang C, yang R. Oh, oke. Apalagi tuh? Apa lagi tuh? Yang simbolnya hashtag itu loh. Oke, boleh udah gabungan ya. Hey. Mulai gabungan. Oke. Nah, jadi dulu tuh kalian kan tuh salah Hey. ngomong. Oh, Ya, Wan. editor tolong handle ya. Tolong Oke. dihilangin. Bisa dipip ya gitu. Editor tolong Jadi dihilangin. dulu mereka ini kalau istirahat nih suka ngumpul di satu tempat gitulah istilahnya. Gua selalu takut untuk ke kantin karena ada mereka. Jadi gua ngerasa tiap kali ada mereka tuh hawanya beda aja gitu. Gua ngerasa kayak aduh, kayak gue bakal diomongin, pasti ada aja gitu. Cuma kalau misalnya lagi di kelas in personal gitu, maksudnya kalau misalnya lagi personal ngomong aja, gue biasa aja. Misalnya gue bisa ngomong sama si A, si B, si C. Kalau lagi personal gue ngomong biasa aja. Cuma kalau udah digabung jadi satu, pasti mereka tuh nyari kesenangan untuk bisa apa sih namanya, bawa suasana gitu kan. Gibah lah istilahnya. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sih ikut-ikutan. Iya, Benar banget. setuju sih gue juga. Dulu, Pasti ada. sorry nih gue motong dikit, gue juga ada pengalaman tentang kayak gitu ya. Jadi gue sampai heran nih lah gitu. Jadi sebelum zaman-zaman kelas 10 ya, waktu Zaman kita gimana? masih belum zaman-zaman kelas 10, Oh, oke. waktu kita belum saling kenal segala macam ya. Iya. Sampai ada satu orang nih waktu ikut bareng gue lah ya. Paling ikut duduk bareng doang. Sampai teman-teman gengnya lewat kita, dan orang yang duduk sebelah gue tuh sampai bilang, aduh bentar lagi gue diomongin nih. Terus gue kayak bingung kan, kenapa gue bilang gitu kan duduk doang sama gue gitu kan. Ya lihatnya bentar lagi diomongin gitu kan. Sampai Iya. segitunya lu efeknya sampai segitunya, sampai setakut itu orang-orang untuk. Iya, gue Oh. juga takut banget, Dok. Setakut itu gue, bahkan gue tuh dari SD nggak pernah bawa bekal di rumah karena mama gue nggak bisa masak kan. Jadi gue tuh selalu beli sebenarnya. Tapi Oh. karena gue takut untuk ke kantin, jadi pagi-pagi gue sengaja datang pagi untuk beli makanan. Separah itu efeknya menurut gue. Iya. Artinya emang pembulian ini nggak boleh dianggap enteng sih, mau bagaimanapun juga, karena dampaknya ya salah satunya kayak Lala ini. Dia Iya. sampai harus relain datang pagi kan untuk dimakan. Iya. Lu gak tahu dampak perkataan lu terhadap psikis seseorang. Mungkin lu lihatnya ya orangnya seneng aja, tapi nggak tahu kan lu di dalamnya dia kayak gimana. Setuju. Exactly. Tapi lah untuk sekarang gimana Pak? Untuk kondisi dan kehidupan lu sekarang? Untuk sekarang aman sih semua, bahkan gue berteman baik dengan orang-orang yang sebenarnya dulu tuh membuli gue. Iya. Itu bisa diceritain dikit gak, gimana lu caranya bisa survive gitu loh, dari awal yang kelas 10 kan hitungannya lu bener-bener Iya. dikatain kan lah, terus kelas 11 Iya. kayaknya gue lihat mungkin udah perbaikan lah ya, mungkin waktu Iya. perbaikan. Bisa diceritain dikit. Bahkan nggak? Bahkan waktu kelas Iya. 12 gue itu bukan baik lagi, itu sangat baik sih menurut Iya, gue. makanya coba bisa diceritain mana caranya. Mungkin semua orang itu nggak seberuntung gue, jadi gue itu istilahnya bisa survive, ada jalur orang dalam istilahnya. Oh, oke. Jadi dulu ada satu cowok, ceritanya dia suka nih sama gue. Nah cowok ini padahal tuh termasuk orang yang suka yang gabung sama geng itulah pokoknya. Punya power lah ya, punya power. Punya power lah istilahnya nih orang. Terus dia suka sama gue,
Jadi dia kalian tahu nggak sih siapa orangnya? Kayaknya udah mengenali udah mulai mengenali sih. Depannya S. Oke. Oke. Oh. Jadi tuh dia suka sama gua. Gue sebenarnya nggak tahu Iya, sih tahu itu lah. dia itu beneran suka sama gua atau dia tuh ditantang sama orang untuk pacaran sama gua nggak tahu. Cuma menurut gua ini efeknya bagus untuk gua karena saat itu dia cukup membersihkan nama gua dan si cowok ini tuh punya koneksi ke kakak kelas juga kan. Jadi kayak dia temenan sama kakak kelas, pokoknya teman dia banyak deh di mana-mana. Jadi dia tuh membersihkan nama gue, istilahnya dia ngomong ke orang kayak, dia tuh nggak kayak gini loh orangnya, dia tuh nggak kayak gini loh orangnya, kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau boleh gue sebut namanya, gue sebut ya, shout out banget sih buat dia, itu paling Sebut berjasa aja, sebut. sih buat Kalau gua. misalnya Sebut aja nggak apa-apa. bagus. Oh, Oh, Bagus, nggak apa-apa. Pasti dia seneng juga kan. oke. Stephen Tan. Shout out Wih. to Stephen Wih. Tan. Shout out to Stephen Tan. I know this guy, Benar, bro. benar. I know, we all know this guy, man. Mungkin calon tamu sepertinya ya. Sepertinya. Udah ada perbincangan nih kita. Iya, jadi Stephen Tan. Jadi Yes. karena waktu itu dia suka sama gue, jadi dia cukup membersihkan nama gue. Jadi kayak dia bilang kayak, dia nggak kayak gini orangnya gitu. Coba lu ngobrol lagi deh sama dia. Nah itu pada saat itu gue udah mulai ngerasa tiap kali gue jalan gue udah nggak gitu diomongin sama kakak kelas. Oh, oke. Nah terus waktu pas kelas 11 itu gue udah mulai ada di kelas yang ada orang-orang cukup powerful lah istilahnya. Sarang penyamun lah ya. Iya istilahnya. Dia nggak bener tuh. Terus ini boleh sebut orangnya nggak sih? Boleh sebut. Boleh. Nah, jadi tuh dulu waktu kelas 11 itu gue sekelas sama yang namanya Iftong, Waduh, legend ya. Iftong, Acong dan Akong. Wih, Wah, wih. Calon tamu semua itu. Gila itu. Holy Itu mereka Trinity. pernah bikin film ya? Angkatan Pernah bikin kita. film juga ya? Trio. Trinity. Triong. 3 raja. Wih. Ih. 3 penggoda. Wih. Lanjut. Lanjut. Nah, waktu kelas 11 itu gue tuh kan gue tuh masih ke bawah kebiasaan gue yang kelas 10. Jadi gue tiap pagi tuh selalu bawa makanan. Nah, jadi tiap pagi itu pernah ada satu ketika gue bawa makanan cukup banyak. Terus pas gue datang pagi-pagi itu si Acong, Akong dan Iftong ini nyamperin. Iftong jarang sih karena Iftong datangnya rada telat gitu kan pasti. Nah si Wih. Acong, Sudah pasti itu. si Acong dan Akong ini kayak tiap pagi tuh selalu nyamperin gue nanya kayak, lo bawa makanan apa gitu. Nah, terus jadi kayak menurut gue itu adalah satu akhirnya kayak anjir akhirnya gue bisa kontak sama orang setinggi itu gitu loh istilahnya pada saat itu. Pada saat itu ya. Pada saat itu jadi kayak Orang tahu kalau sekarang gitu. Siara 3 raja. Jadi saat itu gua akhirnya setiap pagi selalu beli makanan yang banyak supaya mereka semua bisa makan. Oh, cukup iya. unik ya triknya ya, suka deh Menarik gua. ya. Caranya menarik. Jadi kayak Iya, waktu itu gue ngeliat kayak, akhirnya gue bisa kontak nih sama orang-orang dengan cara gue punya makanan gitu. Akhirnya ya udah gue beli makanan tiap pagi. Jadi tiap hari akhirnya mereka nyamperin gue dan ngobrolinnya nggak cuma soal makanan. Akhirnya bisa ke yang lain. Awalnya dari situ sih, dari 3 raja-raja itu sih. Oke, benar. Gitu. Oke. Jadi mungkin Raja ya. sebenarnya gue itu hoki sih. Iya, tapi Termasuk oke ya. kita tuh benar-benar harus meng-appreciate Lala banget ya, karena udah benar-benar dia open banget di podcast ini dan dia tuh memiliki cara sendiri loh untuk mengatasi bully kayak Ya. ya itu menurut gue salah satu langkah yang hebat sih. Ya pokoknya intinya ya jangan mau kalah lah sama omongan orang. Nah, gue setuju juga sih sama kata-kata. Iya, benar. Kayak Kalau menurut jangan lo pada, apa? kalau menurut lo pada, ini kan tadi dari segi Lala ya. Kalau menurut pada tentang bullying ini gimana sih? Tanggapan lo pada terkait bullying, terus ya kalau lo ada cara tersendiri gimana cara untuk lepas dari bullying boleh. Dari Gimana, siapa Pak? nih? Dari Dewa dulu deh. Cara buat lepas dari bully ya. Iya, menurut lo aja sih. Menurut gua caranya ya lu harus pede sih. Kalau semakin lu kelihatan takut semakin kelar menurut gua ya.
Betul, Nah, gue iya. setuju banget sih. Ya gue juga setuju sih terkait itu. Emang susah dipraktekin sih, cuman ya itu sih yang harus Iya. dilakukan. Mental orang-orang emang beda sih. Pasti Iya. susah mentalnya. Tapi waktu kelas 10 juga gue menunjukkan kalau gue takut. Makanya orang-orang makin ngebully gue. Cuma waktu pas naik ke kelas 11, gue udah mulai menunjukkan bahwa gila, gue punya pride nih gitu. Jadi Wah, kayak, mantap. jadi jadi ya itu. Tapi kalau bagi lu Dok, Kalau gue memang ada apa ya, siklusnya sih kita harus ngerasain pernah dibully dan akhirnya jadi pembuli. Itu pasti nggak tahu ya yang mana duluan yang bakal terjadi di hidup lu, cuman pasti akan ngerasain dua hal itu. Buktinya contohnya kayak misalnya si Dewa ya, dulu gue kenal dia juga awal-awal kayak aneh, maksudnya tapi ada satu titik dan semua orang harusnya punya satu titik itu di mana titik itu bisa connect sama temen lu gitu loh, paham nggak? Mungkin dia nggak bisa ngelawak nih misalnya, tapi dia jago fotografi, akhirnya ini nyambung nih, akhirnya teman-teman lu juga makin banyak sebenarnya. kayak Atau nyari kesamaan gitu ya. Yoi, atau mungkin dia nakal, cuman dia pinter, akhirnya orang-orang pinter juga bakal punya pride ke dia gitu. Jadi lu harus punya skill juga sih buat nunjukin diri lu sebenarnya gitu, menurut gua kayak gitu. Iya. Bener sih. Ya tapi siklus itu bakal terjadi di hidup lu sih, dua hal itu, dibully dan lu jadi pembulinya. Ya, setuju banget. Kalau dari lu juga Setuju. Setuju banget. Kalau dari gue ya, Gimana Jo? kalau dari gue dari sisi pembuli dan dibully ya. Kalau menurut gue itu benar-benar kerasa yang gue pengen kasih tahu ke pendengar ya. Kayak karma itu berlaku loh. Kayak gue dulu ngebully orang, gue dulu ngetawain orang yang menurut gue kayak menurut gue kayak nggak keren aja. Dan gue membuat satu statement yang kalau gue ngetawain orang dengan teman-teman gue itu membuat gue keren. Dan sebenarnya fakta itu berbanding kebalik dengan apa yang kita lakukan loh. Kayak bully itu nggak keren. Dan ada satu titik di mana gue jadi dibully gitu loh. Kayak gue jadi dibully dengan, jadi impact-nya tuh bakal berbanding kebalik, tinggal nunggu waktunya kapan. Kayak hukum karma tuh berlaku. Kalau menurut gue gitu aja sih. puter itu selalu Benar, berputar lah ya, roda lu selalu pernah berputar. Iya, Sama kayak yang Aldo betul. Baik bilang Yo, tadi, baik. ya lu jadi bully nanti lu bakalan jadi Setuju Bully. banget. Betul. kalau gua mana ya, gua termasuk orang yang mungkin sasaran bully, nggak tahu sih sasaran bully atau sasaran buat diledekin ya. Atau orang-orang mungkin di luar sana waktu kita SMA mungkin mikirnya banyak gue dibully, ya kan? Bisa dilihat dari, ya pasti orang mikirnya dulu gue dibully lah di antara kelompok gue gitu kan. Iya pasti ya, orang-orang pasti mikir gue dibully, tapi gue merasa sendiri gue nggak dibully gitu loh. Iya. Jadi gue orang ngatain gue nih, orang ngatain gue apa, hitam kurus gitu kan, tapi gue merasa oh ya udah itu gue, terus gue harus apa kalau apa untuk merubah itu, ya gue nerima aja. Jadi sekarang malah bulian itu malah kayak jadi jokes aja bagi gue. Oh. Dan emang selama ini teman-teman Berarti- gue juga sih apa, Berarti cara Ya. cara lu menanggapinya ya nggak sih, Bi? Yang Iya. bikin lu jadi merasa lu nggak dibully gitu. iya bisa itu menurut gue sih salah satu cara gue ya, merupakan salah satu cara juga sih untuk lu biar nggak dibully gitu loh. Iya. Emang tiap orang-orang beda penyelesaiannya, tapi emang lu harus apa, nyari yang terbaik lah buat diri lu. Jadi apa adanya aja ya. Iya. Iya, yang terbaik aja buat lo apa. Kalau Lala kan tadi kayak dia apa, temenan sama ini kan, salah satu orang ya kan. Kalau gua ya pede aja. Tapi menurut gue mental orang tuh beda-beda, Bi. Kayak Iya, makanya yang gue bilang. gue kalau sebagai Lala ya, gue akan memilih lebih cara yang gue lebih mendekati orang-orang yang ngebully gue loh. Itu menurut gue taktik yang Iya, benar-benar itu benar-benar bagus. Kayak lo beradaptasi Iya. sama lingkungan. Iya. Itu bisa Iya. juga. Tapi itu Buat juga apa? bisa sih, karena orang yang ngebully lu itu dia ngebully karena nggak tahu kan lu tuh sebenarnya aslinya kayak apa. Ah, Istilahnya tak kenal maka tak sayang nggak sih? Iya. Ya gue ada topik selanjutnya nih. Menurut tuh boleh nggak sih atau seberapa penting sih geng-gengan di SMA itu? Apakah harus dihapuskan atau gimana? Ataukah itu emang natural ya bagi seorang manusia untuk membuat geng-geng tersebut? Karena nyamannya mereka ya di geng tersebut. Ataukah memang kita harus satu rasa
benar-benar satu angkatan tuh nggak boleh ada yang namanya gap-gapan gitu. Kalau menurut gua, karena gua dari SD itu ada di sekolah swasta, dan which is di sekolah swasta itu banyak geng-gengan, bahkan kayak dari satu geng ke geng yang lain tuh suka ada gapnya. Jadi gue sudah terbiasa nyaman di satu geng, tapi bukan berarti gue nggak pro satu, apa tadi lu bilang, sama rasa. Sama rasa. Iya, satu angkatan sama rasa nih. Jadi nggak ada Iya, gap-gapan. Jadi menurut gue sebenarnya geng itu nggak masalah kalau misalnya emang lu mau berada di satu geng. Geng itu kan artinya kelompok yang emang lu sama-sama suka, maksudnya lu sama-sama menyenangi suatu hal yang akhirnya lu bisa ngobrol secara klop. Nggak mungkin dong kalau misalnya kayak kita di satu lingkup yang besar itu bisa semuanya cocok, kan nggak mungkin kan. Nah, jadi kalau menurut gua sah-sah aja sih kalau kita mau punya geng, karena mungkin kalau misalnya di geng kita ngobrolnya bisa lebih intens, lebih intim atau gimana gitu dibanding kalau misalnya kita ngobrol rame-rame gitu kan. Cuma sekali lagi antar geng itu nggak boleh ada selek lah istilahnya. Sebisa mungkin menghindari senggolan antar geng nggak sih? Sebenarnya bukan geng sih, harusnya namanya kelompok nggak sih? Perkumpulan. Ya, betul. Paguyuban. Kalau geng tuh kayaknya gimana gitu, kayak Mean Girls banget. Kalau geng tuh kayak rese aja gitu istilahnya. Perkumpulan. Paguyuban. Iya betul. Pokoknya jangan ngerasa kayak gila yang kelompok itu tuh kok kayak gini banget ya gitu. Kalau udah mulai kayak gitu tuh pasti langsung muncul ada gap. Saling menghargai perkumpulan lain lah ya. Saling menghargai aja sih. Gue setuju sih sama Lala ini. Oke, thank you banget Mila ya atas tips and trick lu bisa survive sampai sejauh ini kan. Oke, benar ya. Thank you banget lah udah mau lu. Nih benar-benar bisa jadi acuan baru buat SMA di sekarang nih. Masalah geng dan masalah perburuan di zaman sekarang juga. Dan tentunya kita minta maaf juga kalau sempat ada terjadi gesekan. Karena pada podcast ini akhirnya kita bisa klarifikasi semua ini. Gesekan. Iya, Bro ya. Gimana, Jo? Benar. Lah, sekali lagi kita meng-appreciate kejujuran lu, benar-benar kita thank you banget nih kehadiran lu di podcast ini. Gue menyesali perbuatan gue dan teman-teman gue. Gue mewakili teman-teman gue minta maaf atas kejadian apa yang kelas 10 awal SMA ya. Kalau mau anjing-anjingin sekarang juga boleh lah, anjing-anjinginnya lah. Boleh. Ini saatnya tuh membalas semuanya lah gitu lah. Tapi kan tadi kita bilang dari kelas 11 itu gue udah memaafkan sebenarnya. Satu lagi lo harus memaafkan orang-orang itu, dan lo harus memaafkan diri lo sendiri. Kayak lo kayak kalau misalnya ada orang ngebully lo, misalnya kayak item lo kayak gue item deh. Gue jadi item Bi, tenang Bi. Yes. Aldo juga nggak nyadarnya dari dulu. Loh, kok dulu sih? Dan harus bisa lebih nerima diri sendiri nggak sih? Yoi, setuju banget. Tapi ini sorry banget nih buat teman-teman juga nih. Kadang-kadang biasanya ada anjing nih orang-orang nih, misalnya nih dia ngerasa dirinya dibully ya, tapi dia nggak mau introspeksi diri. Nah itu yang banyak kan juga anjingnya gitu. Nah iya bisa juga. Lo ngerasa nggak sih ada orang anjing kok orang itu dibully ya? Tapi dikasih tahu nih, tapi dia nggak mau berubah gitu loh. Jadi tapi dia kadang-kadang juga mengundang dirinya dibully. Gitu bro, kadang-kadang ada hal-hal seperti nggak mau dibully sebenarnya. Diri sendiri itu loh yang ada orang ya. mengundang namanya. Ada yang mengundang. Coba lah, gue mulai terakhir lah. Misalnya untuk teman-teman di sana yang dibully, perlu nggak sih cerita ke orang gitu? Cerita masalah dia, iya. Cerita ke orang. Keluarin unek-uneknya, perlu nggak bantuan orang gitu? Menurut gue tergantung karakteristik orang. Karena ada sebagian orang yang dia nggak bisa mendem sendiri, ada sebagian orang yang dia risih untuk menceritakan ke orang lain. Jadi balik lagi, kalau misalnya emang dia merasa dia nggak bisa nyimpen itu sendiri, ada baiknya bicara ke orang terdekat yang lu percaya, seperti misalnya orang tua lu. Tapi orang tua lu juga jangan cepu ya, karena maksud gue kadang-kadang nih ada yang masalahnya nih sebenarnya sepele banget. Tapi terlalu ikut campur gitu lah ya. Maksudnya kayak boleh minta bantuan orang tua juga, tapi orang tua jangan terlalu ikut campur menurut gue sih.
Tapi tergantung masalah ya, kecuali kalau misalnya anak Iya, lu benar-benar. digebukin Setuju. di Ya sekolah sampai apa fisik gimana lah ya, pembuliannya sampai fisik Iya. gitu ya. Itu Tapi kalau misalnya kayak cuma dikatain, ih dasar lo gini, terus orang tuanya marah sampai datang ke sekolah Ah, ngamuk-ngamuk kan, Iya. itu nggak make sense juga. Mungkin ada unek-unek lah ke gua Oke, gitu. benar. Baik. Oh, udah nggak ada Oke. ya. Udah aman berarti gue ya. Udah aman. Ada lagi Udah clear nggak? ya. teman-teman yang mau Puji nanya Tuhan. ke Lala atau Lala mau nanya ke kita. Oke. Yes. Nggak ada sih. Salah. Ya. Unek-unek udah nggak ada sih. Gue bener-bener udah Iya. aman sih, udah Mantap dong, kalau semuanya. gitu dong. Besok kebuli lagi. Apa Jo? Wih. Kalau misalnya lu beli gue lagi, gue udah Wah. banget. Sekarang gue udah bisa ketawa-ketawa sih. Oke, orang-orang yang mau beli Lala pikir dulu Kenapa deh. tuh, Lu yang kena ntar. Hei, kalau dibeli balik. Yoi. Tapi gue nggak nyesel loh, gue digituin pas SMA. Oh, Ya nggak oke, nyesel aja. benar-benar. Coba kalau misalnya waktu itu, misalnya gue jadi orang yang cukup powerful, terus gue nggak Iya, dibully, setuju, Kak. Oh iya. terus gue jadi ngebully orang kan jadinya. Gue jadi gak introspeksi diri, jadi pembelajaran Iya. hidup juga lah ya. Oke, paling segitu aja nih lah yang bisa kita tanya-tanya. Semoga teman-teman luar sana yang dengerin ini Iya. bisa terhibur, bisa juga relate sama kehidupan di SMA dia. Yang pastinya jangan lupa untuk follow di Spotify ya. Jadi di situ kita juga boleh ya. Namanya juga SMA. Sekali lagi thank you banget lah kehadiran ini.